105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ketemu lagi sama Gun Disas di Let's Talk With. Dan malam hari ini kita punya sesuatu yang spesial pastinya. Di bulan Agustus yang luar biasa ini kita punya tamu yang berbeda. Berbedanya di mana? Karena malam hari ini Sobat Fox kita ketemu sama dua orang wanita-wanita superwoman. Ini superwoman kali ini karena ini adalah para perempuan-perempuan yang luar biasa. Kali ini kita ketemu sama Mbak Ewinda sama Mbak Mila Rosinta. Selamat malam Mbak Ewinda. Malam Mas Budi. Mbak Mila, selamat malam. Ini mereka berdua hadir di sini karena mereka berdua punya acara yang luar biasa juga. Nah, makanya kita akan kulik seberapa luar biasanya dan apa aja yang jadi luar biasa dari acara ini gitu ya Sobat Fox ya. Oke, malam hari ini pernah dengar mungkin Sobat Fox namanya Perempuan Punya Karya? Karena ini sudah beberapa kali diadakan, walaupun ketika pandemi kemarin sempat berhenti Mbak ya? Iya. Nah, kali ini kita akan menguliknya di namanya Perempuan Punya Karya ini bareng sama Mbak Mila Rosinta sama Mbak Ewinda. Ya. Oke. Oke, Sobat Fox, kita mau membuka ini bersama dengan Mbak Ewinda. Tapi kayaknya kita kenalannya lebih dalam lagi deh. Boleh banget. Mbak, yang pertama mungkin sama Mbak Ewinda. Oke. Mbak Ewinda sibuk apa nih Mbak sebenarnya Mbak sekarang Mbak? Saya sibuk bisnis dan sibuk Perempuan Punya Karya lagi. Bisnisnya kalau boleh tahu apa Mbak? Bisnisnya kebetulan Go to Sofi, kita tenanggaan ya. Oh iya benar ini Sobat Fox. Kantornya Fox Radio Jogja ini sebelahan sama Go to Sofi. Go to Sofi itu apa sih Mbak? Nah, brand tas perempuan. Tapi untuk perempuan yang aktif biasanya buat kerja ya biasanya gitu. Memang spesifik untuk perempuan Mbak Ewinda ya? Iya, spesifiknya masih perempuan. Iya. Nah, makanya pas banget kalau misalnya ini Mbak Ewinda ini juga jadi foundernya dari Perempuan Punya Karya. Iya, benar. Dari situ sebenarnya. Oh, oke. Salah satunya. Salah satunya dari situ ya. Spiritnya dari situ ya. Iya, spiritnya dari situ. Kalau Mbak Mila Rosinta ini. Kami sudah kenal nih Mbak Mila ini sebagai seorang seniman ya, seniman tari ya, lebih tepatnya gitu ya Mbak ya. Iya dong. Tapi memang ada kesibukan lain Mbak selain jadi seniman tari Mbak Mila? Iya, membuat program-program seni tentunya. Jadi kali ini kita juga kenapa kita dipertemukan oleh semesta karena kita selalu berupaya untuk memberikan ruang-ruang para puan untuk berkarya. Jadi kali ini kita bikin laboratorium tari khusus perempuan karena keberlanjutan seniman regenerasi berikutnya ini agak sulit sekarang untuk munculnya para puan-puan punya ekosistem seni dan support system yang baik untuk berkarya. Ini khusus untuk tari gitu kah atau? Iya, jadi kemarin kita sudah buat yang batch pertama, kita akan buat 6 bulan sekali, di mana para puan yang memang tertarik berkarya dengan tubuh tari, entah dia misalnya kuliahnya di interior, kemarin ada yang interior tapi bikin karya tari, ada yang pelukis tapi bikin karya tari gitu. Nah, ini kita ada ruang pendampingan laboratorium selama 3 bulan, lalu kita pentaskan di namanya RIKMO, Ruang Inisiatif dan Karya Kreatif. Oke, RIKMO namanya ya. Ini Oktober kita akan pentas di Jakarta dan di Yogyakarta juga yang batch kedua. Oke, sibuk loh. Keren banget ya. Kan ada school, sekolah tari untuk masyarakat umum, ada beberapa program juga. Oke. Nah, ini kalau di Perempuan Punya Karya ini Mbak Mila, ini sebagai apa nih Mbak yang kali ini? Ya kebetulan Perempuan Punya Karya kan dari saya dulu sebelum pandemi Mas Gundi. Jadi 2016 tuh ya karena meresahkan karena bisnis perempuan itu nggak gampang sebenarnya. Betul. Jadi perempuan leader kan nggak gampang juga. Terus akhirnya sering berkolaborasi sama Mbak Mila dan kita minta 2023 ya sekarang ya. Mbak Mila, ayo kita bantu Perempuan Punya Karya bisa bangkit lagi setelah pandemi untuk bisa sampai Indonesia Raya. Gimana caranya? Untuk bisa besar membuat pergerakan bersama tuh ya harus kolaborasi. Betul. Gak bisa sendirian kan? Benar. Dan itu akan semakin gede kalau misalnya memang barengan kolaborasi gitu. Benar. Sebenarnya ada satu lagi Mas Gundi, namanya Mbak Manda. Oke, Mbak Manda. Tapi nggak bisa hadir nih ya? Iya, nggak bisa hadir. Dia seorang profesional juga. Dulu pernah kolaborasi ya bersama dengan kita. Jadi kita sebenarnya jauh-jauh hari sebelum kita memantapkan diri ini sudah pernah bekerja sama. Jadi paham caranya bagaimana tujuannya. Oke, ya Mbak, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Siap. Kapan acaranya, mau kayak gimana dan sebagainya, tapi setelah yang ini Mbak ya. Oke.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi di Let's Talk with Perempuan Punya Karya bareng sama Mbak Ewinda sama Mbak Mila Rosinta kali ini Sobat Fox. Nah, kali ini kita lanjutin nih Mbak. Karena kan ini tahun 2023 setelah pandemi kemarin vakum ya. Iya. Gak ada acara ya. Nah, ini yang besok ini akan dilaksanakan kapan nih Mbak? Mbak Mila mungkin bisa dijelasin. Kapan Mbak Mila? Jadi setelah aku bertemu dengan Mbak Ewinda dan Manda dan akhirnya kita mau bergerak bersama dengan nanti juga akan ada perempuan-perempuan lainnya yang akan berkolaborasi. Nah, tanggal 26 Agustus 2023 besok kami akan mengadakan event pertama kita setelah Corona, yaitu ada program dance healing dan juga talk show bersama 3 wanita lainnya. Ya, siapa aja? Dance healingnya nanti bersama aku dan Mbak Anggiastri. Dia memang seorang psikolog. Saya Sri Mantari. Lalu ada 3 perempuan lainnya di talk show, yaitu ada Mbak Ferial sebagai pemilik Sabin dan juga Second by Living juga Nest Donat. Lalu ada Mbak Lila, desainer kebaya. Jadi lemari lila itu berarti. Lemari lila Wastra ya. Wastra Indonesia. Dan satu lagi ada Monica, seorang generasi Z, tapi dia berkarya dengan membuat jamu dan keproduksian rempah-rempah. Gitu. Namanya Jogjamu. Jogjamu ya. Benar, lagi hits banget kan. Betul, lagi hits banget itu. Yang salut sama anak generasi Z yang masih bisa naikin culture-nya. Oh, itu makanya juga alasannya kenapa yang dipilih juga. Karena tema kita ada health, art dan juga culture, juga ada bisnis. Tapi bisnisnya itu berhubungan dengan culture kan. Dari Second Living itu kan kebetulan sustainable kayu-kayu yang agak kepake jadi suatu hal yang luar biasa. Dan sudah sampai ya, Mbak, ya? diekspor sampai dunia. Nah, kebetulan juga F&B ada Sabin tadi by Second Living, Nest Donat ya betul. Habis ini ada baru Stairs. Nah, ini kita lagi berkolaborasi dengan Stairs yang mensupport kami di acara ini, di acara Perempuan Punya Karya ini. Semuanya dari Mbak Ferial. Komplit ya. Keren banget ya. F&B-nya ada gitu kan ya. Seninya juga ada, culture-nya juga nggak lepas. Wastranya juga ada. Mbak Lila itu kan keren banget. Ternyata bajunya. Cewek-cewek Yogyakarta juga punya potensi segitu ternyata ya. Gak ngira loh kalau dikumpulin ternyata punya power yang luar biasa. Iya, benar-benar. Dan senang banget sih kali ini ketika kita buat ruang ini aktif kembali, banyak sekali perempuan-perempuan yang berkarya ataupun mau berkarya tuh ikut bergabung gitu. Jadi nomor 1 adalah karena kita tahu nanti kita akan cerita latar belakang ya kenapa terjadi perempuan punya karya gitu. Tapi intinya dengan kita saling mengenal, berjejaring, saling support, maka kita akan bikin pergerakan-pergerakan positif nih di sekitar kita. Oke, memang sebelumnya untuk jejaring atau perkenalan antar perempuan-perempuan yang punya potensi, yang punya karya atau yang punya bisnis atau yang kayak gitulah punya satu spesialisasi di bidang khusus itu jarang ya di Jogja. Mungkin ada sebenarnya, cuman jarang terekspos dengan baik. Terus kalau misalnya ada pun juga jarang berkolaborasi dengan baik atau hanya tertentu atau aja. Misalnya perkumpulan para ibu-ibu atau perempuan yang arisan gitu kan, tidak menjadi karya ya Mas ya. Nah kali ini arisan, kita kumpul tapi
jadi sesuatu. Siapa tahu habis dari bertemu di Perempuan Punya Karya bisa berkolaborasi kan Mas Gundi. Ya, contohnya seperti saya nih dulu dipertemukan ya Mbak dengan Diastri, dan sampai sekarang kita memperdalam metode dance healing yang akan kita sampaikan besok tanggal 26. Itu selama 5 tahun ini. Jadi kita terus bertumbuh, ngisi workshop di Jakarta, di beberapa kota gitu, dan akhirnya berjejaring lebih dalam gitu. Dari perkenalannya dari situ ya. Iya, soalnya sekarang nggak dipungkiri networking itu tuh number one. Betul. Selain skill ya Beb. Selain Betul. skill ya. Karena skill kan akhirnya buat efeknya apa, latar belakangnya ngapain ini bisa berjejaring kan. Bener, skill oke, tapi jejaring itu benar-benar yang harus diperhitungkan juga. Aku bikin Perempuan Punya Karya pun juga karena berjejaring juga. Ini kan basicnya berbisnis, basicnya kreatif ya, karena kita ketemu bisa bikin ya karena berjejaring. Networking ya. Jadi dulu pertama 2016 Mbak ya berarti ya? 2016, terus bikin sama Mbak Mila sama Mbak Anggi 2018. Sebelumnya kita paling gede itu ya eventnya ya. Event besar, event se-Indonesia lah. Itu se-Indonesia kan? Dulu ya. Bismillah ya, bikin Bismillah lagi ya, nanti bisa bikin lagi ya Mas. Camp besarnya. Camp. Jadi kayak camp gitu loh Mas. Superwoman Camp dulu namanya. Tak kirain itu ternyata cuma buat teman-teman lokal Jogja ya. Ternyata kita ada dari Surabaya, dari Kalimantan datang ke Yogyakarta, tapi namanya camp. Jadi memang benar-benar 2 hari full. Kadang-kadang mereka tuh bawa anak dan suaminya sekalian liburan di Yogyakarta. Kebetulan kan ada fasilitas hotel bintang 4,5 ya kalau nggak salah, kan lumayan ya. Jadi lumayan lah secara fasilitasnya juga, yang anak dan suaminya itu bisa dibawa di liburan di Jogja, tapi yang perempuannya itu belajar. Ya betul, dan berjejaring tadi itu. Berjejaring. Ya betul. Asik banget ya. Asik seru. Baru tahu sebenarnya kalau kayak gini ada, karena mungkin aku cowok ya nggak terlalu perhatiin gitu ya. Tapi ternyata kalau ada movement seperti ini, bisa dibilang movement ya ini ya. Movement. Ketika ngumpulin banyak karya-karya dari wanita ya, dari perempuan kan baik juga. Oke, nah kalau ngomongin perjalanannya dari dulu 2016 ada seperti apa toh 2017 perbedaannya dengan 2018, akhirnya kalau tadi ada Supercamp ya 2018 gitu. Ya 2018 ada. Terus akhirnya sekarang 2023 ada lagi. Sebenarnya ada sisi-sisi yang berbeda nggak sih di setiap tahunnya gitu? Punya tema kah yang berbeda atau mengangkat isu yang lagi menarik untuk wanita pada saat itu atau gimana Mbak? Iya, mungkin aku bisa bantu ya untuk jawab. Jadi 2016, 2017, 2018 pokoknya sebelum pandemi itu memang berbeda ya Mas. Saat sekarang di bisnis itu sebenarnya juga udah sama, beda banget caranya kan intinya. Dulu Perempuan Punya Karya bisa jadi salah satu gerakan atau community, atau misal kita bikin event bisa benar-benar oke, karena pada saat itu tuh jarang. Jarang orang yang menyuarakan tuh jarang, dan ikut berkolaborasi tuh jarang. Jadi ketika ada gerakan ini tuh oke, semuanya aku ikut gitu. Nah karena pandemi kita sibuk pada diri kita sendiri-sendiri dulu. Pengamanan pada diri kita sendiri-sendiri dulu. Nah challenge kita 2023 sampai ke depan ini memang membikinkan the new Perempuan Punya Karya. Yang mana yang harus kita ini? Karena kalau misal kita ngomongin community, ngomongin kelas tuh udah banyak banget sebenarnya. Betul, apalagi kemarin waktu pandemi kan semuanya online kelas semuanya kan ya. Online kelas. Terus sekarang sudah pandemi juga banyak sekali kelas-kelas. Tapi sebenarnya Perempuan Punya Karya itu bukan hanya kelas aja ya. Kita aku sebagai founder membawa ini bukan hanya sebuah kelas. Kelas itu one of part. Tapi gerakannya itulah yang harus ada. Jadi seperti goalsnya salah satunya adalah jadi sebuah organisasi, mungkin non-profit, mungkin salah satunya ke depannya. Karena bukan hanya kelas itu kan hanya action aja, one of part untuk mengumpulkan. Tapi visinya tuh kemana? Nah itu yang perlu diulik lagi. Kalau kelas kan is just momentum banget kan, cuma beberapa saat gitu, sekali 2 kali gitu ya. Mungkin harus berbayar atau nggak berbayar kayak gitu. Tapi tujuannya ini lebih dari itu. Bersama Mbak Mila juga yang aku pikir dia cukup banyak banget literasi tentang perempuan. Dan ini pasti juga masing-masing kayak Mbak Mila juga punya jejaring yang luar biasa banyaknya. Mbak Ewinda juga sebesar itu di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Ada Mbak Manda juga. Gitu kan, dan ada teman kita kayak Rahma Fauzia yang punya planner.
designer. Oh ya. Harpati Dekor. Harpati Dekor. Harpati Dekor. Ya. Nah itu kita saling berjejaring, saling bantu dan kolaborasi untuk membuat pergerakan ini. Nah karena kita punya latar belakang yang sama. Jadi gini, perempuan gitu ya setelah menikah lalu punya anak, banyak sekali hal-hal yang perlu kita kerjakan secara dalam satu waktu ya, mengurus rumah tangga, juga bagaimana terus belajar untuk mengisi tangki cinta dalam diri. Betul. Karena kita kan memberikan cinta, maka kita juga harus mengisinya gitu. Nah, ada hal-hal dan fase terberat perempuan itu ketika berpindah nih dari yang single terus mengurus keluarga, lalu apakah aku masih bisa berkarya? Ada pertanyaan itu. Apakah aku punya teman-teman berkarya atau tidak? Nah, karena punya banyak tugas, bahkan kita kadang tidak bisa mengejar mimpi kita gitu. Nah, ruang ini adalah salah satu jawaban untuk kami para perempuan, entah yang masih single maupun tidak, untuk kita sama-sama support untuk kita berkarya apapun bentuknya gitu. Jadi memang support system kan adalah hal yang terpenting untuk apakah wanita ini bisa berkarya lagi atau tidak, termasuk dari suami, teman-teman yang pas seperti itu. Kalau lingkungannya misalnya hanya untuk apa nih namanya gosip-gosip, ya hasilnya akan seperti Ya, itu. cuma gitu-gitu doang akhirnya gitu kan. Tapi kalau ada satu komunitas yang kita saling belajar, oh Mbak Ewinda di bagian apa bisnis gimana sih, seni itu gimana sih, IT itu gimana sih, nanti ada part kita ngobrolin parenting atau mental health, atau misalnya tadi jamu, rempah-rempah atau wastra gitu. Jadi hal-hal yang kita dapatkan dari pertemuan itu adalah hal-hal positif. Nah ini yang harus jadi garis bawahnya ini kan, karena biasanya yang ngumpul-ngumpul kalau namanya ibu-ibu ya. Gibah dong. Nah, kita gibahnya gibah tapi positif. Oh, iya. Habis itu bisa berkolaborasi bersama. Oke, Sobat Fox, kita ntar ngobrol lebih jauh lagi tentang perempuan punya karya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Masih di Let's Talk with Perempuan Punya Karya 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Nah, kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang perempuan punya karya, latar belakangnya seperti apa, perjalanannya juga seperti apa, dan apa yang dibahas di dalam perempuan punya karya di tahun ini ya, 2023 ini. Dan mungkin ini jadi satu hal yang menarik karena ini dibikin juga sama perempuan-perempuan ya kan? Semua wanitanya cewek-cewek semuanya berarti Mbak. Iya. Karena itu pasti akan kegelisahan cewek yang akan dituangkan di situ. Jadi satu permasalahan yang diangkat, dibahas, akhirnya jadi ketemu solusinya. Versi cewek juga. Iya. Versi cowoknya juga, Mbak. Apakah dipertimbangkan nggak sih Mbak? Sebenarnya dari panitia kita pasti ada cowoknya. Ada cowoknya. Oh, ada cowoknya. Yang desain pun dari banner-banner juga cowok. Juga suami aku. Sama Mbak Winda. Ya aku
minta tolong dong gitu. Oke, iya aku tahu gitu. Jadi di balik perempuan berkarya tuh ada support system Pasangan atau temen cowok. Ini Mas Budi juga support kita. Oh iya betul ya. Karena kan harusnya kalau cowok tuh ada stiker-stiker di truk itu loh. Di balik cowok yang sukses pasti ada perempuan yang ada mantan yang ngajak balikan. Wah. Katanya gitu. Sebenarnya di balik perempuan yang bisa berkarya apapun ya berkaryanya tuh pasti ada dari keluarga, dari suami terutama ya. Atau pasangan lah, pacar yang benar-benar pengen dia itu juga bisa keluar gitu. Maksudnya menunjukkan potensinya, bertumbuh gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke ini nih. Apa namanya? Apa yang diangkat di situ di tahun 2023 ini? Perempuan punya karyanya 2023. Ini kan tadi kita ngomongin tentang karya karena ini perempuan punya karya juga memang. Iya, benar-benar. Ngomongin juga nggak sih tentang ini lagi hits ini ngomongin mental health. Kesehatan mental ini kan kayaknya perlu juga ya. Apalagi anak zaman sekarang. Sebelum ke sana kalau ngomongin marketnya sebenarnya perempuan punya karya yang tahun 2023 targetnya di umur berapa sampai berapa sih? Gen Z harus tetap bisa masuk. Karena bagaimanapun perempuan itu kan sama sebenarnya problemnya. Oh gitu. Pada akhirnya kan sama, jadi ibu, jadi single, jadi ibu, bekerja, nanti belum tentu boleh sama suaminya untuk berkarya, ya kan? Kadang-kadang kan habis melahirkan, ini sebenarnya udah jamaknya. Habis melahirkan, aku rehat dulu ya setahun ya, 1 tahun 2 tahun itu udah jamak banget. Jadi kecuali yang dioyak butuh ya. Benar. Makanya itu kan harus ada supportnya dari belakang. Udahlah kamu mungkin harus ada support yang lain, misal at least ART atau mungkin dikasih di daycare ya. Betul. Kayak gitu. Tapi kan juga butuh support dari luar juga, terutama adalah pasangannya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin perempuan itu dari umur berapapun ya perempuan. Cuman cara penyampaiannya berbeda karena beda generasi. Betul, cara penyampaiannya ya. Cara penyampaiannya komunikasi yang tepat. Iya. Betul. Untuk Gen Z mungkin lebih playful, milenial lebih adem ayem ya kayak kita kan milenial nih. Tapi aku paham kok gimana cara orang Gen Z untuk bisa untuk cara penyampaiannya lebih playful, secara style, secara visual ya Mbak ya. Sehingga juga pembicara yang di talk show dan juga yang di dancing itu kita bagi. Jadi ada generasi Z, milenialnya ada, hingga generasi umur 50-60 ya. Iya. Itu kita juga ada. Jadi ada pasarnya kan kalau kita lihat nih yang Monik generasi milenial. Betul, ya. Di generasi Z. Generasi Z ya. Anak muda banget ya. Mbak Lila dan Mbak Ferial kan milenial gitu. Jadi semua kita akomodir di situ. Nih. Jadi yang Z ada, yang milenial ada gitu. Oke. Nah, kalau tadi kembali ke menarik ini, kan kebetulan ada Mbak Mila. Nah, ngomongin nanti kan spesifik ke mental health dan sebagainya. Ini tadi ada yang namanya dance healing. Iya, besok Mbak Mila. Besok bersama Mbak Anggi ya. Bersama Mbak Anggi Astri. Iya, berdua kan itu. Nah, itu diadakan juga. Kenapa yang dipilih? Nah, misalnya kalau ketemu langsung sama Mbak Mila jadi bisa nanya ini, kenapa yang dipilih kok dance healing gitu loh? Enggak yang dance for kesehatan. Minus atau olahraga gitu. Jadi kebetulan kita tuh sekarang sedang berhubungan dengan mental health ya. Banyak sekali dengan adanya media sosial, dengan adanya hal-hal yang secara sistem dibentuk bahwa yang keren nih yang ini. Jadi orang tuh cenderung ditarget dan malah tidak menikmati hidup di hari ini gitu. Jadi misalnya aku pengen jadi kayak dia, pengen segera lulus, nikah, punya anak. Jadi semua tuh serba tertarget gitu ya. Nah, ada hal-hal yang akhirnya kita jadi kehilangan siapa diri kita gitu. Jadi kayak mempertanyakan lagi apa itu bahagia, lalu bagaimana menjalani hidup, menemukan potensi diri dan lain-lain. Sehingga dari tahun 2017 saya bertemu dengan Anggi Astri, bahwa Anggi ini juga penari klasik dari kecil dan saya juga menari dari kecil. Lalu kita sharing apa sih yang kamu dapat di tari ini sendiri. Walaupun si Anggi psikologi, dia kan memahami ilmu
psikologi ya Mas. Psikologi ya. Lalu saya sebagai menari dari kecil, bahwa tahapan tiap fase tuh memiliki arti. Tari adalah gitu, hingga saat ini tari adalah doa. Dan dengan tari saya menemukan diri saya untuk mengetahui tujuan hidup gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol dan kita menemukan nih, kita bikin metode gimana ya caranya healing ini bisa diikuti banyak orang dengan berbasic tari klasik. Nah, kebetulan karena dulu saya Bali dan tari Jogja, saya dan Anggi tuh sama-sama bertemu di tari Jogja nih. Oke, di tari Jogja tuh lebih mengajarkan apa sih? Kesabaran, pengenalan diri, menep. Kita menemukan istilah menep. Menep tuh artinya matang. Yeah. Matang dalam segala hal, melihat bagaimana perspektif dari berbagai macam sudut pandang dan lebih ke dalam. Menep tuh matang di dalam. Jadi secara keseimbangan kiblat Patimo pancernya tuh sudah dapat gitu loh Mas. Iya. Nah, dari tari ini sendiri kita mempertanyakan sebenarnya setiap orang tuh berhak menari. Setiap orang punya hak untuk bergerak tari walaupun bentuknya antah berantah. Tapi fungsinya itu sendiri, bahwa tari itu bisa salah satu fungsinya adalah untuk healing. Oke, ya. Jadi pada tahap tertentu seorang penari itu sudah pada titik nol dan sudah tidak memikirkan lagi teknik dan siapa yang menonton dan bagaimana situasinya, tapi lebih ke dalam. Nah, kita mencari nih bagaimana metode yang tepat untuk orang awam yang tidak bisa menari bisa ikut ini. Jadi betul. kayak ada tren nih, siapapun bisa yoga gitu. Betul. Nah, kita di tari klasik itu juga punya istilah bahwa siapapun bisa menari dengan tari Jawa ini. Tapi kan ada pattern-pattern khusus yang harus dilakukan ya Mbak. Sehingga pattern yang kita gunakan adalah pattern dasar sekali, seperti ombak banyu ini kan bisa diikuti banyak orang. Nanti misalnya ngiting, terus misalnya trisik tuh cuma cicit. Jadi kemarin selama 5 tahun ini aku menemukan dengan Anggi Asri 4 unsur alam. Dalam tubuh itu ada tanah, air, api, dan udara. Betul. Maka kita cari bentuk-bentuk gerak tari Jawa yang tanah lebih ke gedruk, membumi. Lalu yang lebih meninggi seperti udara gitu. Ada trisik misalnya. Yang cincit tadi itu ya. Misalnya air, ombak banyu yang terinspirasi dari ombak air di pantai selatan, misalnya seperti itu. Tadi suaranya gini. Tadi maksudnya suaranya jadi ada hal-hal yang dari tradisi kita tarik ke alam yang ada di tubuh kita. Manusia kan dari 4 unsur ya. Nah, itu kita kembalikan lagi pada hakikatnya gitu. Lalu nanti di mix dengan keilmuan kontemplasi, refleksi, lalu akhirnya dicurahkan segala macam trauma dari masa kecil itu dengan gerak bebas. Yang tadi sudah diajarkan bisa digunakan 4 unsurnya itu tapi secara bebas. Mbak, kayak gitu tuh bisa Mbak dengan durasi yang berapa? 3 sampai 4 jam ya, minimal 3-4 jam ya. Itu bisa Mbak? Bisa. Oke, secepat itu ternyata Secepat itu, tapi memang kita tidak menarik trauma-trauma yang terlalu dalam. Karena sempat juga ketika dia menarik terlalu dalam, itu kita butuh 5 jam lebih. Harus ada khusus satu orang satu psikolog gitu. Bisa nanti dia jadi teriak-teriak atau bisa jadi nangis terus gitu. Jadi kita maunya datang dengan beban, pulang dengan rilis, tapi juga ditutup dengan yang manis. Jadi tahapan-tahapannya adalah pemanasan, pengenalan pada 4 unsur alam yang tadi dengan gerakan, lalu kemudian refleksi diri ke dalam, mempertanyakan lagi permasalahan yang ada di dalam diri, sambil observasi tulisan, kita ada risetnya juga. Lalu kemudian mencurahkan hal-hal itu dengan gerak menari, lalu berkaca diri, berkontemplasi, melihat diri, bersyukur dengan apa yang dimiliki, apapun itu, walaupun kita pengennya apa tapi adanya apa gitu. Jadi menerima, kunci menekan menerima ya. Lalu akhirnya ditutup dengan penerimaan diri. Setelah itu berpelukan. Jadi ada fase tahapan yang akhirnya kita temukan dalam 5 tahun. Dulu nggak ada berpelukan. Akhirnya kita menemukan ada bagian saling support dan berpelukan atau bahwa kita menyadari bahwa kita tidak kenal orang ini tapi kita saling support. Nah itu energinya dibawa pulang tuh dengan teduh gitu. Oh gitu. Jadi ternyata berpelukan juga ada
anunya ya. Energi ya. Energinya itu ya. energinya. Makanya Teletubbies gitu ya. Berpelukan. Berpelukan bagus ya malah. Bagus ternyata. Iya ya. Iya. Harus Ternyata. berantem berpelukan. Bukan. Terus masalah apa berpelukan gitu. Nah Ada itu biasanya. sangat berpengaruh karena tiap orang butuh 12 kali pelukan dalam satu hari lah minimal. Oh ya. Sudah dipeluk hari ini? Belum ya. Siapa? Benar, nanti Guling pulang apa ya? langsung. Belum. Nanti satpam depan nanti datang jam 1 kok. Nanti tak minta pelukan gitu aja. Oke, Sobat Fox kita akan lebih dalam lagi habis ini ya Sobat Fox ya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi di Let's Talk with Perempuan Punya Karya. Dan ini sesi yang sangat-sangat spesial ya Sobat Fox. 26 Agustus ini sebaiknya sih Sobat Fox juga bisa datang ke sana, bisa ikut acaranya. Kenapa? Karena pokok men ya. Pokok men lagi. BTW cowok besok juga bisa ikut loh. Oh berarti ini terbuka buat cowok sama cewek bisa? Iya. Kemarin Boleh. Kemarin ada yang dancing, ada yang daftar yang cowok juga. Tapi itu maksudnya waktu dancing aja? Apa yang Boleh, sesi talk show begini? juga Talk show boleh. juga Karena boleh. lebih ke bisnis. Oh iya. Jadi bisa dipakai sama cowok sama cewek juga. ya? Iya. Dan ini pun kalau misalnya cowok-cowok datang berarti kan punya sudut pandang yang berbeda tentang misalnya bisnis ya. Iya. Apa nih komoditasnya yang bisa dipakai buat cewek nih kan gitu kan. Iya, Jadi dapat betul. insight baru loh. Iya. Memperluas wawasan tentang market dan sebagainya kita makin Perempuan. Iya, Iya. benar-benar. dari sisi perempuan langsung kan gitu. Jadi lebih valid datamu kalau bisa datang Yang sini. jomblo Iya. juga boleh. Yang jomblo juga boleh. Banyak Aduh. cowok Dari di sana. gebetan. Mbak daftar aku Mbak saya. Oke. Sini. Langsung daftar. Kok yuk langsung daftar. Oke. Nah, jadi mungkin kita bisa nge-recap lagi Mbak besok yang akan disajikan di Perempuan Punya Karya apa aja nih Mbak? Ya, aku ulangi lagi. Tadi kalau misal besok bisa gabung di event tanggal 26 Agustus, itu kita ada talk show. Ya. Nanti talk show-nya lebih ke bisnis, tapi bisnisnya support ke art and healthy and culture ya di sana. Nanti di sana ada Mbak Lila dari Lemari Lila, ada Mbak Ferial. Beliau yang punya Sabin by Second Living, Second Living juga. Second Living kan lebih ke produk-produk dari kayu yang Dari diekspor kayu. ya. Iya. Tapi juga bisa dibeli sih sebenarnya kalau secara ini retail. Ya mungkin juga Sobat Fox kalau misalnya lagi main ke entah yang Sabin, entah yang Second Iya, Living di sana kan banyak banget dipajang gitu. Atau Nes Donat. Nes Donat Nes sama Donat. yang baru adalah Stairs di Stairs, Prawiro Taman. Iya, Nah, betul. kita kolaborasinya sama Stairs ini karena Stairs ini juga punya visi untuk kolaborasi bersama
orang-orang keren di Yogyakarta ya yang punya art juga. Ya. Oke. Terus satu lagi ada namanya Monica. Monica itu dari Jogjamu, anak muda Gen Z, adik-adik kita. Adik-adik kita yang punya potensi untuk bisa melestarikan lagi jamu gendong. Enak banget jamu. Enak banget. Gitu. Terus yang satunya Densiling bersama Mbak Mila sama Mbak Anggi psikolog ya. Iya. Ya, yang pertama nanti akan langsung di talkshow-nya gitu. Densilingnya dulu. Oh, Densiling dulu. Kita Jam mulai dari 8 pagi. pagi. Iya. Oh, mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 12, Jam 12 ya. Lalu Lunch dulu. dilanjutkan. Ya, lunch dulu. Lunch. Lalu dilanjutkan sama talk show nanti Sampai sore. sampai sore jam Sampai 3. sampai jam 3. Oh, full day ya berarti. Full ini day. ya. Snacks sama lunch kalau ambil nanti ada harga-harganya ya nanti habis ini Oke, kasih tahu. Itu bisa kita support semuanya dari Sabin. Oke ya, karena mungkin kalau udah datang ke sana pasti udah tahu juga rasanya sama menu-menunya kayak gimana yang unik-unik gitu kan. Ya. Menunya Itu Indonesia. berapa sih kalau daftar gimana Mbak? Kalau daftar tadi kan kita ada talk show. Kalau cuma talk show aja nanti 100.000 aja. Nanti jangan lupa bawa kartu nama. Karena ada networking juga di sana. Pasti yang sebenarnya yang pengen dipingin adalah networking. Karena bisa kenal satu sama lain. Siapa tahu next bisa kolaborasi. In case dalam bikin acara atau bikin bisnis, ya kan? Nggak harus bikin bisnis terus kan? Bener, bikin acara gitu-gitu. Atau mau belajar lagi sama mau belajar yang expert di lagi situ, yang lebih expert atau ilmu yang lain gitu. Terus yang kedua itu ada Densiling. Nanti itu kalau Densiling aja itu 250 karena nanti bisa 4 jam ya Mbak Mila ya. 4 jam dari jam 8 sampai jam 12 tadi ya. Iya, di situ nanti udah termasuk makan siang juga. Jadi 250 sudah termasuk makan Dan siang dapat juga. goodie bag. Dan dapat goodie bag dari sponsor. Dapat coffee break juga. Dia coffee break. Nah, kalau full package, full siapa package. tahu mau dari Densiling pagi sampai talk sore show-nya semua. meluangkan waktu buat kita semuanya. Nanti cuma 299, jadi lebih baik yang Sekalian ya. Ikut ya. asal waktunya benar-benar diluangin aja dari pagi. Tapi capek nggak sih Mbak itu ntar? Enggak, Kalau yang Densiling malah relax ya. malah relax. Oh ya, Iya. kan takutnya kan wah ini acara sehari nih, besok misalnya harus kerja lagi. Tempatnya apa juga di Sabin, nyaman Selesai banget. Jam 3, nanti habis itu bisa tidur. Malam minggu itu langsung tidur ya. Malam minggu, besoknya minggu. Langsung malam mingguan juga ya. Sekalian malam mingguan di situ sekalian. Iya, berarti tempatnya juga semilir-semilir gimana gitu. Yang di Di utara situ Sabin berarti kan ya. di atas Di nanti rencananya tempatnya juga anginnya semilir. Enak ya Enak tempatnya betul. buat healing. Buat. Daftarnya gimana Mbak? Nah, kalau daftarnya nanti bisa di Instagram Perempuan Punya Karya. Itu ada linknya sebenarnya. Atau nanti bisa DM aja lah di Instagram Perempuan Punya Karya, nanti bisa dibantu nanti masukin pendaftaran. Masih ada kuotanya masih ada Mbak? Masih ada. Oke, Sobat Fox ini sekali lagi nggak cuma buat cewek ya. Cowok juga boleh. Cowok juga boleh. Dan ini ternyata ada 2 sesi. Ada sesi Densiling sama sesinya talk show. Atau mau ikut dua-duanya juga bisa. Ya. Dan semuanya udah include sama makan siang. Makan siang sama snack. Dan dapat goodie bag. Dan Ada dapat goodie bag juga. Ya. Kita bersyukur banget ya ketika di awal bikin Acara, event ini kita banyak disupport support. banyak sekali dari sponsor. Mungkin besok pas di sana Akan kita bagikan kita ya. bagikan buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, Dan satu lagi, Densiling itu tidak harus bisa menari. Jadi siapapun yang mau healing itu bisa banget join sama kita. ini cuma dengan apa namanya metodenya pakai nari itu aja berarti. Makanya bisa gerak-gerak dan nggak lagi sakit ya, Ya. intinya pokoknya sehat jasmani rohani. Jasmani rohani. Itu bisa ikutan. Oke, Mbak mungkin terakhir ada yang mau disampaikan pesan-pesan buat Sobat Fox yang besok mau ke sana ataupun juga yang wah nggak bisa beneran Mbak gimana dong gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Ewinda dulu boleh? Saya. Ya. Sebenarnya ini kesempatan yang baik sih ketika harus ikut event Perempuan Punya Karya. Karena ini sebuah ruang yang mana perempuan-perempuan kita kumpulkan lagi untuk bisa berkolaborasi di sana. Jadi kalau bisa sih jangan dilewatkan. Karena sayang banget. 26 Agustus ya Mbak 26 Agustus ya? Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore
di Sabin by Second Living untuk tempatnya. Nanti kita ketemu bersama sama saya, sama Mbak Mila, sama Mbak Manda dan teman-teman lainnya. Oke, Mbak Mila mau gue silakan. Oke, saya selalu punya quotes ya. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ketika kita punya kesempatan untuk bisa bergabung, bertemu, berjejaring, belajar hal-hal baru, dan tentunya di sini kita bisa saling belajar ya antar keilmuan lainnya. Dari situ kenapa bisa sebuah bisnis, sebuah ide kreatif, event dan lain-lain itu bisa berjalan dengan lancar ya, dikarenakan kita punya networking yang besar. Nah, untuk membentuk networking itu kita harus berteman dengan siapapun, dari tukang parkir, dari yang punya Instagram yang berhubungan dengan event Jogja. Jadi semua tuh kita harus berteman. Nah, di ruang ini kita akan saling berjejaring, akan saling mensupport, akan belajar bersama, dan tentunya siapa tahu bisa membuat kolaborasi ke depan. Karena kali ini sessionnya tidak akan bisa diulang di bulan berikutnya karena kita akan punya tema yang berbeda. Ya, event-event yang lain yang lebih seru lagi. Dan kamu harus ikutan karena di Dancing ini adalah sebuah sebuah cara baru untuk kalian mau mencoba hal-hal baru. Ini menarik sekali dikarenakan tidak banyak teman-teman tahu perihal dancing, dan juga ini ada talk show juga. Jadi siapkan waktumu, siapkan tenagamu, siapkan semangatmu untuk terus belajar di tanggal 26 besok. Ditunggu teman-teman semua untuk berkarya. Oke, terima kasih Mbak Mila, terima kasih Mbak Evinda juga. Sama-sama. Kita ketemu besok tanggal 26 Agustus di Sabin. Second Living ya. Mulai dari pagi Sobat Fox kita ketemu di sana, dan sekali lagi tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.